Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami bisa mengerti dan memahami apa maksud-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ayat pokok akan terambil di dalam Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke-38. Mari kita sama-sama membaca. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman dari seorang gadis yang bernama Maria.
Maria mendeklarasikan dirinya dan mendedikasikan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Maria memiliki karakter sebagai seorang hamba. Ia rendah hati. Rendah hati yang artinya dia menjadikan firman Allah itu sesuatu yang terpenting dan terutama di dalam gerak hidupnya. Seorang hamba harus bisa mengosongkan dirinya, melepaskan segala hak dan segala yang dimilikinya, dan tidak memiliki tuntutan apa-apa. Seorang hamba harus taat akan firman Allah. Dia harus bisa mempertaruhkan semuanya. Dia pertaruhkan segala yang dimilikinya, segala yang berharga bagi dirinya kepada kehendak Allah. Saudara, kekristenan itu adalah hidup dengan petualangan iman, saudara. Maria mengalami petualangan iman ini. Petualangan iman itu adalah ketika janji Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang indah bertolak belakang dengan fakta dan realita hidup. Ini akan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar, sangat sukar, saudara. Dan inilah yang dihadapi oleh Maria. Kita baca sebelumnya di ayat yang ke-30. Kita baca ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ini janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang indah, yang luar biasa juga untuk saudara dan saya. Tetapi fakta dan realita hidup Maria, kita baca di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudara, Maria seorang gadis. Bagaimana jadinya kalau seorang gadis mengandung, saudara? Di masa itu konsekuensinya adalah hukuman mati. Jadi ada sebuah konsekuensi yang harus dibayar oleh Maria. Dia mempertaruhkan nyawanya. Inilah petualangan iman, saudara. Bagaimana janji Tuhan yang hebat, dahsyat, bertemu dengan realitas hidup yang bertolak belakang. Dibutuhkan respon iman. Nah, bagaimana Maria merespon dalam hal ini? Saya yakin kita semua pun sering mengalami petualangan iman seperti ini. Dan kita mempertaruhkan apa responnya akan kita ambil. Puji Tuhan, saudara. Kita baca ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah kebenarannya, saudara. Respon iman harus didasari oleh kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah untuk Maria saat itu dan juga saat ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa, saudara. Kalau di dalam petualangan iman tidak menghadapi tantangan seperti jalan mulus saja, itu bukan petualangan, saudara. Kalau di dalam e-sport atau game online, apabila seorang prajurit
berjalan dan dia tidak menemukan lawan atau tantangan, maka itu seperti salah jalan. Ada yang salah. Tantangan itu memang selalu ada. Dan di sanalah petualangan iman. Saudara, respon iman itu menentukan. Bagaimana Maria merespon? Seperti ayat 37 tadi. Dasarnya adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, petualangan iman ini, hidup dalam iman ini adalah sebuah gerak hidup di mana kita harus mendengar firman Allah dan mempercayainya, serta taat dan setia menanggung prosesnya. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Jadi saudara, apapun yang menjadi tantangan kita saat ini, janji Allah yang begitu banyak untuk kita, seperti tidak ada rencana Allah yang gagal untuk saudara. Dia memberikan masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Dia Allah Immanuel, dia Allah setia dengan janjinya, dan masih banyak lagi. Itulah kebenaran Allah. Dan biarlah kita merespon setiap petualangan iman kita ini dengan dasar kebenaran Allah. Yaitu kita mendengar firman Allah dan mempercayainya, serta taat dan setia menanggung prosesnya. Seperti yang Maria lakukan, saudara. Akhirnya kita semua tahu. Akhir ceritanya kita tahu bahwa Maria menjadi ibu Yesus. Yesus juru selamat kita. Dan kabar sukacita yang diterima Maria saat itu menjadi kabar sukacita buat saudara dan saya yang sebentar lagi akan kita peringati di hari Natal. Respon Maria saat itu mengubah nasib saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Jadi tetaplah taat, tetaplah setia sebagai hamba Tuhan. Sebesar apapun tantangannya di dalam petualangan iman kita itu, jadikan kebenaran Allah sebagai dasar untuk kita merespon dengan iman kita. Bagi Maria, kebenarannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita, hal ini pun sama. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap taat dan setia sebagai hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa mendengar firman-Mu dan mempercayainya. Dan kiranya Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk taat dan setia di dalam menanggung prosesnya. Kami percaya janji-janji Tuhan, walaupun bertolak belakang dengan realita hidup kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk kami tetap menjadikan firman ini sebuah rema dan melakukannya di dalam gerak hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.